Oke, saya mulai kuliah ya. Masih melanjutkan tentang konstitusi ya. Kira kemarin sudah dites ya, saya mulai lagi. Misalnya ini tetap saya pakai bukunya Profesor Jimli ya. Jadi saya kira semua sudah paham bahwa konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara. Jadi konstitusi itu dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut undang-undang dasar, dapat pula tidak tertulis ya. Memang tidak semua negara memiliki hukum dasar yang tertulis ya. Ada juga negara yang tidak memiliki hukum dasar tertulis ya. Seperti Inggris misalnya. Negara konstitusional tapi tidak memiliki satu naskah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis. Di samping itu karena negara yang dikenal sebagai negara konstitusional tapi tidak memiliki negara hukum tertulis, tapi ada norma-norma dasar dipegang. Ya. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis beserta nilai-nilai dan norma hukum dasar tertulis yang hidup sebagai kompetensi ketatanegaraan dalam praktek penyelenggaraan negara sehari-hari termasuk dalam kategori konstitusi atau hukum dasar atau droa konstitusional dari suatu negara. Dalam penyusunan suatu konstitusi tertulis, nilai-nilai dan norma-norma dasar yang hidup dalam masyarakat dan praktek penyelenggaraan negara turut mempengaruhi perumusan suatu norma ke dalam dasar. Jadi ada disebut sebagai suasana kebatinan ya. Dasar yang melandasi pembentukan suatu konstitusi perumusan. Oke. Di samping itu ya, jadi oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh mengerti dasar konteks filosofi, sosiologi, historis, sosiopolitis, sosiologis, bahkan sosioekonomis yang mempengaruhi pembentukan satu konstitusi. Ya. Nah, di samping itu setiap kurun waktu dalam sejarah memberikan pula kondisi-kondisi kehidupan yang bentuk dan pengaruhi kerangka pemikiran, frame of reference, dan medan pengalaman, field of experience, dengan muatan kepentingan yang berbeda, sehingga proses pemahaman terhadap satu ketentuan undang-undang dasar dapat terus berkembang dalam praktik di kemudian hari. Oleh karena itu, penafsiran terhadap undang-undang dasar pada masa lalu, masa kini, dan masa akan datang memerlukan rujukan standar yang dapat menjawabkan sebaik-baiknya. Sehingga undang-undang dasar tidak menjadi alat kekuasaan yang ditentukan secara pihak oleh pihak manapun juga. Untuk itulah, menyertai penyusunan dan perumusan naskah undang-undang dasar diperlukan pula adanya pokok-pokok pemikiran konseptual yang mendasari setiap perumusan dasar serta berkaitannya secara langsung dan tidak langsung terhadap semangat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pembukaan undang-undang dasar. Jadi undang-undang dasar ya 1945 sebagaimana terakhir diubah pada tahun 1999, 2000, 2001 sampai 2002 merupakan satu kesatuan rangkaian perumusan hukum dasar Indonesia di masa depan. Isinya mencakup dasar-dasar normatif yang berfungsi sebagai sarana pengendali, tool of social and political control terhadap penyimpangan dan penyelewengan dalam dinamika perkembangan zaman, dan sekaligus sarana pembaruan masyarakat, tool of social and political reform, serta sarana perayakasaan atau tool of social and political engineering ke arah cita-cita konflik bangsa. Belajar dari kekurangan sistem demokrasi politik di berbagai negara di dunia yang menjadikan undang-undang dasar hanya sebagai sebagai konstitusi politik, di samping juga berisi dasar-dasar pemikiran mengenai demokrasi, ekonomi, dan demokrasi sosial. Oleh karena itu, undang-undang dasar dapat disebut sebagai konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan sekaligus konstitusi sosial yang mencerminkan cita-cita kolektif bangsa, baik di bidang politik dan ekonomi maupun sosial budaya, dengan tetap memelihara tingkat abstraksi perumusannya sebagai hukum dasar atau res ide. Ya, sebagai hukum dasar, perumusan isinya disusun secara sistematis mulai dari prinsip-prinsip bersifat umum dan mendasar, dilanjutkan dengan prinsip-prinsip kekuasaan dalam setiap cabangnya yang disusun secara berurutan.
Pasal-pasal dan ayatnya dirumuskan dalam tingkat abstraksi yang sesuai dengan hakikat mengenai hukum dasar. Dengan kesadaran bahwa pengaturan bersifat rinci akan ditentukan lebih lanjut dalam undang-undang. Jadi, makin elastis suatu aturan, makin terbuka kemungkinan untuk menampung dinamika perkembangan zaman sehingga undang-undang dasar tidak lekas dengan zaman. Namun demikian, meskipun perumusan undang-undang dasar bersifat garis besar, disadari jangan sampai ketentuan yang diaturnya bermakna ganda atau dapat ditafsirkan secara semena-mena oleh pihak yang berkuasa. Oleh karena itu, yang terpenting adalah semangat dan kemauan politik, political will para penyelenggara. Meskipun dirumuskan dengan jelas bahwa Undang-Undang Dasar menganut ajas kedaulatan rakyat atau demokrasi, jika para penyelenggara negara tidak berjiwa demokratis dan tidak mempunyai tekad dan komitmen untuk menyewujudkan demokrasi itu dalam kenyataan, atau hanya menjadikan demokrasi hanya sebatas retorika belaka, maka pasal yang jelas menentukan ada demokrasi tidak akan terwujud dalam praktik. Nah, itu yang penting ya. Sebaliknya, meski perumusan Undang-Undang Dasar tidak sempurna, tapi semangat para penyelenggara negara bersih dan tulus dalam menjalankan konstitusi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, maka kekurangan dalam perumusan Undang-Undang Dasar tidak akan merintangi jalannya penyelenggara negara dengan sebaik-baiknya ya, menuju terwujudnya cita-cita bangsa sebagai upaya untuk persiapan bentuk sebuah negara merdeka. Nah, hal inilah yang terlihat semasa persidangan pertama pembicaraan menuju pada soal filosofi Grundslag atau dasar falsafah yang harus dipersiapkan dalam rangka negara Indonesia merdeka. Pembahasan mengenai hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru dilakukan dalam masa persidangan kedua dari tanggal 10 Juli sampai tanggal 13 Agustus 1945. Nah, dalam masa persidangan kedua ini dibentuk panitia hukum dasar dengan anggota 19 orang, ya, diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian bentuk panitia kecil yang diketuai oleh Profesor Dr. Supomo dengan anggota terdiri dari Wongsonegoro, R. Soekarjo, A. Maramis, Panji Singgi, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Pada tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil berhasil menyelesaikan tugasnya dan BUPKI menyetujui hasil kerjanya sebagai rancangan Undang-Undang Dasar pada tanggal 16 Agustus 1945 atau 1 hari sebelum kemerdekaan atau 2 hari sebelum Undang-Undang disahkan. Setelah BUPKI berhasil menyelenggarakan tugasnya, pemerintah bala tentara Jepang membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia beranggotakan 21 orang, termasuk Soekarno dan Hatta, masing-masing sebagai ketua dan wakil ketua. Panitia ini sedianya akan dilantik resmi pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan direncanakan setelah pelantikan langsung akan diadakan sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia di gedung Kominfo Pejambon nomor 2 dengan sunnah acara pertama menetapkan Undang Dasar, kedua memilih presiden wakil presiden, dan 3 dan lain-lain. Setelah mendengar laporan hasil kerja BPK yang telah menyelesaikan naskah rancangan Undang Dasar pada sidang PPI tanggal 28 Agustus 1945, beberapa anggota masih ingin mengajukan usul-usul perbaikan di sana sini terhadap rancangan undang-undang tersebut, ya. Yang telah disahkan, tapi hasilnya aklamasi. Ya. Rancangan Undang Dasar secara resmi disahkan menjadi Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, ini yang sejarah perjalanan pentingnya sejarah itu. Ya. Oke, jadi ini yang terjadi. Nah, itu barulah pembahasan lanjutkan materi Undang Dasar sampai selesai. Setelah resmi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang Dasar tidak langsung dijadikan referensi di dalam setiap pengambilan keputusan kenegaraan dan pemerintahan. Undang Dasar 45 pokoknya benar-benar jadikan alat saja untuk segera mungkin bentuk kemerdekaan Indonesia. Nah, oleh Bung Karno dikatakan Undang Dasar 45 ini bersifat sementara, ya, yang merupakan revolusi groundwork atau Undang Dasar kilat, yang memang harus diganti dengan Undang Dasar baru apabila negara merdeka sudah berdiri dan keadaan sudah memungkinkan. Hal itu tercantum secara tegas dalam ketentuan aturan tambahan pasal 2 Undang Dasar 45
yang berbunyi, dalam 6 bulan setelah Majelis Perwakilan Rakyat dibentuk, Majelis bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Adanya ketentuan pasal 3 aturan 2 aturan tambahan ini juga menegaskan bahwa Undang Dasar Negara Indonesia yang bersifat tetap barulah akan ada dibuat setelah Undang-Undang MPR menetapkannya secara resmi. Tetapi sampai Undang-Undang Dasar 1945 diubah pada tahun 1999, MPR yang ada berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 belum pernah sekalipun menetapkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, ya Profesor Harun Ar-Rasyid, ya Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia, menyampaikan bahwa dasar harus lebih dulu ditetapkan ketentuan pasal 3 dan seperti baru kemudian diubah dengan pasal 37. Itu adalah perdebatan di kalangan dunia akademis. Kemudian bersifat sementara ya, Undang-Undang 45 itu harus diketahui bersama. Oke. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya ya sesuai dengan perintah peta kebijakan untuk bertepatan parlementer di bawah Perdana Menteri Syahrir, maka ya Undang-Undang Dasar menentukan sistem pemerintahan presiden tidak mengatur ada sistem pemerintahan parlementer. Dengan perkataan lain, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, meskipun Undang-Undang Dasar secara formal berlaku secara konstitusi resmi, tetapi nilainya bersifat nominal, yaitu baru di atas kertas saja. Karena demikian berlangsung sampai tahun 1945 ketika dibentuk Republik Indonesia Serikat. Kemudian Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1945. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir dengan kemenangan di pihak antara sekutu dan kekalahan di pihak Jepang, maka kepergian bala tentara Jepang dimanfaatkan oleh Belanda kembali menjajah Indonesia. Namun usaha Belanda tersebut ditentang ya oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Jepang, pemerintah Belanda maksud saya, menerapkan politik adu domba dengan cara mendirikan dan sponsori berdirinya beberapa negara kecil di berbagai wilayah Nusantara, yaitu negara Sumatera, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Timur, dan sebagainya. Dengan kekuasaan negara-negara terpecah-pecah itu diharapkan pengaruh kekuasaan Republik Indonesia di bawah kendali pemerintahan hasil perjuangan kemerdekaan dapat dieliminir oleh Belanda. Ya. Sejalan dengan hal itu juga, ya sejalan dengan upaya untuk membentuk pemerintahan boneka di beberapa daerah, Belanda juga melancarkan agresi militer. Pertama tahun 47 dan agresi militer kedua tahun 48. Maksudnya tidak ada lain untuk kembali menjajah Indonesia. Ya, dalam keadaan mendesak atas pengaruh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949 diadakan konferensi meja bundar di Den Haag. Konferensi ini dihadiri wakil-wakil dari Republik Indonesia, kemudian negara federal buatan Belanda atau BO, serta wakil Nederland, dan Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia. Konferensi meja bundar tersebut menghasilkan kesepakatan itu mendirikan negara Indonesia Serikat, penyerahan kedaulatan RIS yang berisi 3 hal, yaitu piagam penyerahan kedaulatan dari kerajaan Belanda kepada pemerintah RIS, status uni dan persetujuan perpindahan. Mendirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan kerajaan Belanda. Naskah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tersebut disusun bersama oleh delegasi Republik Indonesia dan delegasi BFO ke konferensi meja bundar. Dalam delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Rum, terdapat Profesor Dr. Sutomo terlibat dalam mempersiapkan naskah Undang-Undang Dasar tersebut. Akhirnya rancangan Undang-Undang Dasar disepakati bersama oleh kedua pihak untuk dilakukan Undang-Undang Dasar RIS. Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal sebagai sebutan Konstitusi RIS itu disampaikan kepada Komite Nasional Pusat sebagai lembaga perwakilan rakyat Indonesia. Nah, kemudian resmi mendapat persetujuan Komite Nasional Indonesia Pusat pada 14 Desember 1949. Selanjutnya, Konstitusi RIS dinyatakan mulai berlaku tanggal 27 Desember 1949. 27 Desember 1949. Dengan berdirinya Republik Indonesia Serikat berdasarkan Konstitusi RIS tahun 49, wilayah Republik Indonesia sendiri masih ada di samping negara federal Republik Indonesia Serikat. Karena sesuai dengan ketentuan pasal 2 Konstitusi RIS, Republik Indonesia diakui sebagai salah satu negara bagian dalam wilayah Republik Indonesia Serikat dan mencakup wilayah yang disebut dalam Perjanjian Renville.
dalam wilayah federal berlaku konstitusi 9, tapi dalam wilayah Republik Indonesia sebagai salah satu negara bagian tak berlaku Undang-Undang Dasar 45. Dengan demikian, berlakunya Undang-Undang Dasar 45 dalam sejarah awal Ketatanegaraan Indonesia baru berakhir ya bersama dengan berakhirnya masa berlaku konstitusi, yaitu tanggal 27 Agustus 1950 ketika Undang-Undang Dasar sementara 1950 resmi diberlakukan. Konstitusi RIS yang disusun dalam rangka Konstitusi Bundar di Den Haag pada tahun 49 itu pada pokoknya juga dimasukkan sebagai Undang-Undang Dasar yang bersifat sementara. Ya, gitu. Disadari bahwa lembaga yang membuat dan menetapkan Undang-Undang Dasar itu tidaklah representatif. Oleh karena itu, pasal 186 Konstitusi RIS ditegaskan bahwa konstituante bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekas menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dari ketentuan pasal 196 ini jelas sekali bahwa konstitusi RIS hanya bersifat sementara. Kemudian kita masuk ke era Undang-Undang Dasar sementara 1950. Ya, ini yang bentuk RIS, bentuk negara RIS tidak bertahan lama ya. Ya, kemudian wibawa juga berkurang Republik RIS ini. Ya, kemudian ada kesepakatan dituangkan dalam naskah pada tanggal 12 Mei 1950 yang pada intinya menyepakati dibentuk kembali negara kesatuan Republik Indonesia sebagai kelanjutan negara kesatuan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Dalam rangka persiapan karena itu untuk keperluan menyiapkan satu naskah Undang-Undang Dasar dibentuklah satu panitia bersama menyusun Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian pada tanggal selesai rancangan Undang-Undang Dasar ini kemudian diserahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat pada tanggal 12 Agustus 1950 dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 12 Agustus 1950. Selanjutnya, naskah Undang-Undang Dasar baru ini diberlakukan secara resmi mulai tanggal 7 Agustus 1950. Yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 50 atau Undang-Undang Dasar sementara 1950 bersifat pengganti ya atas Konstitusi RIS 1949. Ya seperti halnya Konstitusi RIS 1950 dasar 40 bersifat sementara. Hal ini terlihat dalam rumusan pasal 134 yang mengharuskan konstituante terhadap pemerintah untuk suatu undang dasar. Nah, oke. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita menyelenggarakan pemilu 55. Tapi sayangnya Majelis Konstitusi belum sampai berhasil menyelesaikan tugas membentuk Undang-Undang Dasar 45. Dasar baru ketika Presiden Soekarno berkesimpulan bahwa Konstitusi Legal Dasar itu mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 yang menyerukan kembali berlaku Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar negara Indonesia. Nah, menurut pakar hukum tata negara Athan Nasution dalam disertasinya mengatakan konstitusi ketika sedang reses dapat dikatakan gagal sehingga dijadikan alasan Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekret. Namun demikian nyatanya sejarah ketatanegaraan Indonesia telah berlangsung dengan rupa sehingga dekret 5 Juli telah dinyatakan sejarah kekuatan telah berlaku kembali Undang-Undang 45 sebagai dasar Republik Indonesia sejak tanggal 5 Juli sampai sekarang. Ya. Itulah kontroversi kontroversi dari dekret ini. Ya. Kemudian banyak pihak menganggap bahwa dekret 5 Juli sebagai dasar hukum pembukaan kembali Undang-Undang 45 disebutkan sebagai bentuk Staatnotenrecht atau hukum tata negara darurat. Ya, menurut Kusnardi dan Harim Ibrahim, prinsip tata negara darurat itu pada pokoknya sama seperti ketentuan MPRS nomor 20 tahun 66. Nah, istilahnya seperti itu ya. Nah, terlepas dari kontroversi yang jelas sejak dekret 5 Juli 1999 berlaku kembali Dasar 45. Ya, dan kemudian baru setelah berakhir Orde Baru tahun 98 kemudian dilakukan lagi perubahan-perubahan dasar. Nah, ini berbagai macam perubahan ya, perubahan konstitusi. Ya, saya kira kemudian kita cukupkan sampai di sini ya karena saya masih dalam proses pemulihan ya, habis operasi
3 hari yang lalu. Saya kira kita cukupkan kuliah sampai sini, dan kemudian